Halo, masih di channel berfiska.com, channel yang menjadi inspirasi teman-teman TPB ITB 2022 mengenai fisika dasar ya. Ayo kita lanjutkan tutorialnya, tutorial 5-nya nomor 9 dan nomor 10 nanti setelah ini ya. Ayo dukung terus channel ini agar menembus 1 juta subscriber ya. Teman-teman yang membutuhkan pendampingan selama di TPB ITB boleh bergabung bersama kami. Silahkan WA ke nomor saya 0857 22009181. Keuntungannya sangat-sangat banyak ya. PR tugas 1 aman ya. PR tugas Mapiki Pengkom itu aman ya. Aman sekali ya. Jadi kalau teman-teman punya PR, punya PR 20 soal, gampang dikerjakan sama tim MESC, tim terbaik yang pernah ada di muka bumi. Wah, lebay ya. Tim Avengers yang pernah ada ya. Pengkom, ya pokoknya aman-aman semua aman ya. Kemudian yang kedua, apakah keunggulannya? Ya udah saya tulis aja deh. Banyak yang nanya tapi lupa lagi ya. Harus saya tulis di sini. Nomor 2, tutorial PDF-nya lengkap teman-teman. Tutorial PDF-nya full premium, full lengkap ya. Full lengkap ya. Jadi fisika ini nggak usah nonton-nonton YouTube saya, nggak usah. Udah full nanti udah saya buatkan ya, aman ya. Kak, fisika doang? Enggak, matematika juga ada, lengkap ya. Tidak ada nomor yang terlewat, pasti semua dikerjakan ya. Kak, fisika A, fisika B aja? Enggak, ada matematika A, matematika B. Kimia A, kimia B, ada semua. Ya, lengkap sekali. Terus gimana lagi, Kak? Nomor 3-nya itu teman-teman boleh konsultasi di kantor. Ya, konsultasi di kantor kapan saja. Ya, bebas. 24 jam. Ya, dari Senin sampai hari Minggu. Every day. Tiap hari ada terus. Ya. Kak, ada tutor jaga? Ada. Aman-aman. Aman sekali. Ada wifi Kak? Ada. Ada main PS Kak? Ada. Ayo main ke kantor. Kak, kantornya jauh. Dekat. Dekat sekali dengan ITB. Itu sampingnya Salman, guys. Deket banget. Tinggal ngesot aja jalan kaki. 1 menit aja nyampe. Itu yang di Gelap Nyawang. Yang dekat Teman Ganesha. Itu deket banget pokoknya ya. Oke, itu saja yang teman-teman info bagi teman-teman yang membutuhkan, apalagi pendampingan itu UTS itu, waduh, itu UTS itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kalian. IPK itu menentukan menentukan kehidupan nanti setelah kalian lulus dari ITB. IPK itu adalah segalanya. Oke. Nomor 9. Sebuah cincin yang terlihat dari arah atas. Oh, ini dari atas berarti kita lihat ya. Dapat berputar pada sumbunya di pusat cincin tersebut pada arah yang ditunjukkan pada gambar. Jari luarnya ada R2 ya. R1-nya adalah setengahnya, berarti 0,4 ya, setengahnya ya, R1-nya. Kemudian massa cincin M-nya 8. Jika pada mulanya seekor kucing dengan massa 1/4 massanya ya, berarti 1/4 kali 8, berarti 2 kilo ada kucing ya. Mungkin kucing anaknya kali ya. Berada di tepi terluar cincin. Oh, berarti berada di sini ya. Berarti si kucingnya ada di tepi luar di sini ya. Nah, di sini kucing. Ya di sini. Kemudian dia akan merubah ya, bergeser katanya ya. Jadi awalnya 8, pada saat di situ 8. Kemudian berapa perubahan energi kinetik sistem yang mencakup cincin dan kucing jika kemudian kucing itu berpindah dari bagian tepi ke bagian tepi dalam, ke sini nih si kucingnya, nah ke sini ya. Pindah loncat gitu ya. Nah, yang berjarak R1. Jadi awalnya dia di R2, kemudian dia loncat di R1. Bagaimana teman-teman? Oke, kita akan jawab ya langsung ya nomor 9. Nah, kita akan asumsikan dulu ya notasi untuk 1 itu untuk kucing. Notasi 1 kita misalkan si kucing. Notasi keduanya si cincin ya. Cincin, notasi ya. Nah, berarti momen inersia cincin dan kucing apa teman-teman? Berarti momen inersia yang ke-1 itu kucing. Berarti apa? M1 dikali R kuadrat. Ya. Oke, kemudian untuk si cincin, berarti apa? Dia kan silinder teman-teman. Silinder berongga. Ingat silinder berongga apa rumusnya?
setengah M2 dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan terapkan kekekalan momentum sudut. Nah, kekekalan momentum sudut. Kenapa diterapkan kekekalan ini? Ada yang tahu? Momentum sudut. Kenapa momentum sudutnya kekal? Karena sesuai dengan rumusnya, torsi adalah dl per dt. Nah, di sini kan tidak ada gaya luar, teman-teman. Tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem ini. Berarti torsinya itu adalah 0. Berarti dl per dt-nya juga 0. Artinya turunan dari suatu momentum sudut terhadap waktunya 0, berarti momentum sudutnya adalah konstan. Berarti L-nya adalah konstan. Oke, berarti LE, LI dengan LF karena konstan kan. Berarti keadaan akhir itu harus konstan, harus sama dengan keadaan awalnya. Ya udah, berarti kita akan nulis LI dulu. Nah, LI-nya siapa? Nah, LI-nya berarti momentum si kucing ditambah momentum yang cincin. LI-nya berarti apa? Ayo apa? MVR ya. Kan momentum sudut itu kan L itu kan I dikali omega. Nah, I-nya apa? I-nya itu MR kuadrat. Ini misalkan secara global, secara umum. Omeganya adalah V dibagi R. Berarti apakah rumusnya? MVR. Nah, udah berarti ini si kucing bisa saya tulis. Berarti M1 si kucing dikali kecepatan 1I ya. R1I ditambah I2 dikali W2 awal. Ya begini ya. Oke, karena tidak muat kita lanjutkan ya. Nomor 9. Ya, lanjutkan. Masih tentang LI ya. Untuk sudut awal. Berarti tadi MI omega 0 R2. Kan kucing ada di tepi luar kan, R2. Nah, setengah M2 kali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat ya. Kali W0. Nah, jadi gimana? M1 R2 kuadrat dikali W0 dalam kurung. Nah, di sini kan ada M2 dan W0 juga. R2 kuadrat ada. 1 ditambah setengah M1 per M2 dalam kurung R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat ditambah 1. Nah, ini adalah L awalnya ya. Kemudian setelah itu kucing berpindah kan ke posisi dalam. Jadi si kucing berpindah ke R dalam. Ke R sama dengan R1 ya. Kemudian berarti gimana? LF-nya apa? LF-nya adalah L1F ditambah L2F ya. Nah, L1F-nya sama. M1 omega F dikali R1 kuadrat tambah setengah M2 dikali R1 kuadrat. Ini tetap ya. Cuman yang bedanya adalah omeganya jadi F bareng-bareng kan. Sehingga LF-nya apakah? Oke, kita hajar. M1 R1 kuadrat omega F dikali 1 tambah, ini hampir mirip ya dengan yang tadi. M2 per M1 bedanya dibalik itu ya. 1 tambah R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi gimana, Kak? Ya udah. Karena momentumnya kekal, berarti LI sama dengan LF. Oke, kita lanjutkan. Ayo, Kak. Gimana, Kak? Ayo. Nah, setelah teman-teman mendapatkan LI sama dengan LF-nya, itu teman-teman kalian tulis LI-nya mana? Itu ya. LI-nya. Udahlah. Saya tulis lagi deh. M1 R2 kuadrat dikali W0 dalam kurung 1 tambah setengah M1 per M2
R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat ditambah 1 sama dengan LF-nya M1 R1 kuadrat, M1 R1 kuadrat omega F dalam kurung 1 tambah setengah M2 per M1, 1 tambah R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ya, R1. Nah, nanti M1-nya coret ya. Kemudian saya mendapatkan sebuah perbandingan omega ya. Ya, jadi omega akhir dibagi omega awal adalah, teman-teman silahkan ya di utak-atik sendiri ya. Nanti jawabannya sama nggak dengan yang saya tulis. Kalau yang saya tulis udah sama ya dengan buku-buku pegangan acuan di TPB ya. Nah, M2 dibagi M1 dikali R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat ditambah 1 dibagi 1 tambah setengah M2 dibagi M1. Oh, sama M2 M1 ini. Bentar. M1 M2 M2. Oh, berarti ini salah. Berarti M2 M1 M2 M1. M2 LI LI. Oh, ini kebalik M2 M2 ini M1 ya. Jadi mirip ya, mirip. Oke. Dikali R2 kuadrat R1 kuadrat tambah 1 ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan teman-teman ya. Menjadi apa? Nah, teman-teman nanti tinggal hitung aja, masukin angkanya ya. Jadi omega akhir dibagi omega awal itu adalah 2 kuadrat ya. Kuadrat dikali 1 tambah 2 dikali 0,25 ditambah 1 dibagi 1 tambah 2 dikali 1 tambah 4. Nah, ini hasilnya adalah 1,273 ya, perbandingan omega. Oke. Sehingga omega F-nya menjadi apa? Omega F-nya adalah 1,273 omega 0. Omega 0-nya kan udah ada 8. Itu 1,273 dikali 8 radian per sekon. Berarti gimana, Kak? Berarti adalah 10,2 radian per sekon. Oh, ketemu ya omega akhirnya. Nah, kemudian dari situ kita akan mendapatkan rumusan yang lain. Oke, kita coba hubungannya mencari inersianya, kan belum ada nilainya. L adalah I kali omega. Berarti I-nya adalah L per omega. Sedangkan energi kinetik adalah setengah I omega kuadrat. Setengah L per W kan, W kuadrat. Jadi apa? Setengah L W saja ya. Nah, kemudian kita bandingkan. Oh ya, LI kan nanti sama dengan LF kan tadi udah tahu lah ya, hukum kekekalan. Kita bandingkan energi kinetiknya. Bandingkan energi kinetiknya. Energi kinetik. Berarti KF dibagi K awal. Jadi apa? Jadi LF WF dibagi 2 per LI WI bagi 2. Nah kan 2-nya coret, L-nya sama, jadi perbandingan ini dong, kecepatan sudut ya teman-teman, WF dibagi WI. Tadi kan udah ada nilainya 1,273 ya. Sehingga kalau perubahan kinetiknya apa? KF min KI teman-teman. Berarti KF-nya kan 1,273 KI kan, dikurangi KI. Nah, jadi berapa? 0,273 kinetik awal si delta K-nya itu ya. Ya udah. Ini kan sebentar lagi ya. Jadi kalau dari hasil delta K-nya positif,
Berarti kan omega itu, W itu kan usaha itu kan berarti delta K. Ini kan positif. Artinya apa? Si kucing itu melakukan usaha positif. Jadi ini kucing melakukan usaha positif ya. Melakukan usaha positif ya. Jadi kalau usahanya positif berarti delta K-nya akan positif. Berarti delta K-nya akan bertambah, guys. Jadi delta K-nya itu bertambah karena nilainya positif ya. Berarti kita akan menghitung energi kinetik awalnya dulu ya. Kan delta K tadi apa? Delta K sama dengan mana? 0,273 ya. 0,273 kinetik awal. Nah, kinetik awalnya kita hitung dulu. Itu setengah dalam kurung MIRI kuadrat ditambah M2 ya. M2 kali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikali omega 0 kuadrat. Jadi apa? Setengah M1 R1. Sorry, R2 ya. RI kan R2. Nah, dikali W0 kuadrat ditambah 1 tambah setengah M2 dibagi M1. Ini mirip yang tadi. R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat ditambah 1. Sama dengan teman-teman silahkan masukin angkanya ya. Nah, saya akan menghasilkan 143,36 Joule. Ini ya. Jadi energi kinetiknya adalah 143, berarti delta K-nya gimana, Kak? Ya udah, berarti 0,273 dikali 143 kan? Nah, jadi berapa Kak delta K-nya? 39,1 Joule. Ini dia. Deneng-deneng. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu optimis dan selalu semangat untuk belajar fisika dasarnya. Minggu depan ujian. Minggu depan hari Sabtu adalah ujiannya. Ya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dulu, like dan komen. Ya, bagi teman-teman yang butuh pendampingan ITB ITB, dicatat nomor saya WA itu adalah 0857 22009181. Nanti saya akan membalas jika teman-teman men-WA-nya. See you next time. Sampai jumpa nomor terakhir, nomor 10. Salam berfisika. .com. Dadah.